Baik, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hasil jurnal yang berjudul Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus pada Anak Autis. Sebelum itu kami akan membahas terlebih dahulu tujuan untuk meningkatkan motorik halus anak autis dan supaya mereka tidak bergantungan kepada orang lain sehingga mereka mandiri. Dan kami juga menggunakan metode literatur review atau memeriksa beberapa jurnal yang berkaitan dengan jurnal kami yang berjudul Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus Anak Autis. Menurut Magdalena, anak autis mengalami hambatan dalam perkembangan fungsi otak yang mencakup bidang sosial, imajinasi, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Ada juga menurut Saputri, anak autis mengalami hambatan dalam perkembangan antara lain perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Menurut Alfianti 2017, dia juga menyatakan autis kelainan yang berat terjadi pada sejak bayi. Hambatan ini sering terjadi di usia 18 sampai 30 bulan. Autis adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam komunikasi dan juga ditandai oleh abnormalitas, dan anak autis mengalami kesulitan dalam memahami dan merespon emosi orang lain, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Faktor terjadinya anak disabilitas autis. Menurut Manolu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya autisme pada anak, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik meliputi memiliki hubungan saudara kandung atau anak kembar, sindrom X yang mudah pecah, penyakit bawaan seperti neurofibromatosis, feniketornia, dan sklerosis. Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya autisme meliputi usia orang tua, infeksi, vaksin MMR, ketidakseimbangan sistem saraf, dan imunologi. Faktor risiko terjadinya autisme anak juga dibagi menjadi 3, yaitu periode kehamilan atau prenatal, persalinan, atau periode usia bayi atau neonatal. Gejala autis. Menurut Manalu, gejala autisme dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan perilaku yang terbatas. Gejala autisme pada kata gangguan komunikasi meliputi kesulitan dalam berbicara atau memahami bahasa, menggunakan bahasa dengan cara yang tidak bisa, seperti berbicara dengan nada, atau mengulang kata-kata tertentu. Perkembangan fisik meliputi perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh. Sedangkan perkembangan kognitif meliputi kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi. Perkembangan sosial meliputi kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial. Sedangkan perkembangan emosi meliputi kemampuan mengenali dan mengatur emosi. Menurut Agustina 2017 menyatakan motorik terbagi menjadi 2 ciri, yaitu kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Kemampuan ini saling bersangkutan dan penting di dalam kehidupan manusia. Baik, dari kesimpulan di atas, kami menyimpulkan bahwa motorik untuk anak autis sangat penting agar melatih motorik halusnya lebih mandiri, tidak bergantungan sama orang lain. Perkembangan anak autis mengacu pada proses tumbuh kembang anak yang mengalami gangguan perkembangan, khususnya pada interaksi sosial dan komunikasi. Dalam membantu perkembangan anak autis, orang tua dan lingkungan sekitar perlu memberikan perhatian yang khusus kepada anak. Orang tua harus mengetahui faktor yang terjadinya autis, meliputi faktor genetik, yaitu memiliki hubungan antara saudara kandung dan anak kembar, penyakit bawaan, sedangkan faktor lingkungan usia orang tua, infeksi, ketidakseimbangan. Berikut ada beberapa referensi yang kami ambil. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.